kerja di mana? Saya baru mau nyampe Brebes kali. Waduh, masih jauh. Saya bilang, kenapa? Mobil bau darah, amis. Nah, akhirnya saya berani-beraniin Bang. Jalan lagi, ternyata jadi di sekatan ambulan itu ada yang begini. Siapa? Nengok, Allahu Akbar, saya bilang. Pak Anton sempat cerita kalau Pak Anton sempat itu tidur sama mayat almarhum itu semalaman. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan malam ini kita kedatangan tamu, seorang supir truk trailer yang akan berbagi pengalaman mistisnya ke kalian semua. Tapi agak unik ceritanya, karena cerita yang bakal dibawakan malam ini itu pengalaman beliau ketika membawa mobil ambulan, bukan mobil trailer. Yaudah, kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada di sebelah gua, ada Pak Anton. Pak Anton, apa kabar Pak Anton? Sehat. Sehat Pak Anton. Sehat, ya. Oke, malam ini mau cerita tentang pengalaman mistisnya ketika membawa mobil ambulan. Iya. Ini kejadian tahun berapa, Bang? 2017. 2017. Jadi waktu itu Pak Anton bawa ambulan itu nganter siapa, Pak? Nganter jenazah teman kerja saya. Teman kerja? Teman kerja. Dia supir trailer juga? Supir trailer, satu kerjaan di tempat yang sama. Dan tadi sebelum kita syuting kan kita sempat ngobrol di bawah nih Pak Anton ya. Yeah. Pak Anton sempat cerita kalau Pak Anton sempat itu tidur sama mayat almarhum itu semalaman. Tuh ya. Terus saya dengernya merinding Pak Anton. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang pengen cerita lengkap dari Pak Anton, simak terus podcast ini sampai habis karena bakalan seru nih. Yaudah, paling sebelum kita mulai ceritanya, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Pak Anton yang ada di sebelah, kan bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama admin Lentera Malam. Oke, Pak Anton udah siap nih buat cerita pengalaman bisnisnya malam ini? Sudah. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Di tahun 2017, hari Jumat, kita lagi pada saat itu kerja seperti biasa. Supir trailer kan dari pelabuhan, gudang, pelabuhan, balik lagi gitu terus. Jadi pada saat terakhir, hari terakhir itu, kontainer itu sudah ditiba di gudang pukul 11.30 pas jam istirahat operator. Jadi operator bilang, kita istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, kita ke kantin. Tempat nonton TV ada, tempat istirahat supir lah gitu. Sambil minum teh gitu. Kami nonton TV, ternyata operator sekitar jam 12 lebih itu dipanggil, kita bongkar dulu. Setelah bongkar kontainer, mobil parkir, balik lagi ke tempat istirahat. Berdua dengan teman saya ini. Nah, jadi pas sudah tiba di situ, kita mau istirahat, tapi teman saya bilang, "Ton, kok perut gua sakit? Ah, mungkin kamu telat makan," saya bilang. "Udah beli teh aja di belakang," saya bilang gitu. Dia bangun, beli teh, dibawalah ke tempat istirahat tadi. Nah, di situ kita nonton TV fokus. Tapi si teman ini tadi setelah minum teh, ditaruh di ujung kepala, dia rebahan. Nah, kemudian saya lihat dia sudah rebahan, saya rebahan juga, "Bang, di sininya," karena tangannya dia begini. Posisi tidur begini? Posisi begini. Oke. Karena tempat istirahat itu lumayan besar lah ya. Nah, saya tidur di samping kanan dia. Nah, kemudian saya bangun lagi, beli kopi, minum kopi, balik lagi seperti semula. Itu kurang lebih hampir jam 1 malam Sabtu. Jadi saya tidur di lengannya. Sesekali saya bercanda karena dia teman sahabat saya peluklah dia. Tapi dia masih
masih sadar, masih bisa bicara ngomong itu, gitu. Kemudian saya bangun lagi, ngabisin kopi, saya rebahan lagi untuk yang ketiga kalinya nih di lengannya. Nah disitulah kami tertidur. Nggak ingat apa-apa, pokoknya tidur. Pokoknya mungkin di situ karena sepi, jadi hanya berdua. Kemudian sudah pagi, udah mulai pagi, teman-teman berdatangan. Di ujung kantin itu ada tempat istirahat operator. Gitu. Jadi kita istirahat lumayan lah gitu malam itu. Nah tiba-tiba ada teman saya juga, inisialnya, saya inisialin aja ya. A. Jadi bangunin saya jam 5 pagi. Dia bangunin saya secara kasar, Bang. Kasar banget pokoknya ya, sampai keluar kata-kata kasar saya lah gitu. Marah gitu. Kok banguninnya caranya gitu. Coba lihat si B ini tadi. Pas saya bangun duduk, pegang udah kayak es. Dingin. Teriaklah saya di situ, lompat, kebetulan di tempat ruangan istirahat operator itu ada paman si almarhum ini. Tuh. Kita inisialin aja O ya. Jadi lompat, kita bangunin teman-teman ini, bangun semua. Akhirnya saya teriakin si A ini tadi, panggil security. Jadi datanglah semua, heboh lah pagi itu. Setelah pagi, security kontak polsek, panggil, datang tim otopsi forensik. Forensik. Saya jadi saksi di situ. Dimintai keterangan, ternyata si B ini kena serangan jantung. Karena dia tangannya gini, jadi mungkin dia dari awal dia bilang saya sakit perut itu. Kita kan nggak tahu, Bang. Karena dia ngeluhnya kan sakit perut. Tuh, ya itu. Nah, akhirnya setelah di otopsi, di punggung ini hitam, kayak habis dipukul gitu. Tapi jantung ya, kalau serangan jantung itu jantung di punggung hitam, punggung ini hitam, dibalik kan, dibuka bajunya. Paman si almarhum, si O ini tadi nerima, memang tidak ada tanda-tanda penganiayaan, nggak ada. Ya sudah terima, dia langsung telepon ke kampung halaman si almarhum. Nah ya udah, mungkin di sana udah siap-siap. Itu di tahun 2017 itu pembangunan tol MBZ kalau nggak salah. Iya, MBZ sini ya. Macet-macetnya itu. Lumayan macetnya itu. Nah itu akhirnya kan kebingungan kita cari ambulan. Karena ambulan banyak yang dipakai ya. Akhirnya ada security yang punya kenalan klinik. Saya nggak bisa sebutin kliniknya karena dekat sekali. Diteleponlah si security ini datang ke sana, bawa ambulan, datang ke tempat saya kerja ini tadi. Datang, begitu udah datang ambulan, itu si almarhum Mayan itu baru dibawa jam 3:30 sore. Lama juga ya? Ya, karena kita nggak dapat ambulan. Itu ambulan klinik, bahkan ambulan partai itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Untuk sewa-sewa saya nggak tahu ya. Saya hanya pada saat klinik ambulan dibawa, supir-supir disuruh bawa, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kebetulan alasan teman-teman, saya nggak tahu alamat si almarhum. Kebetulan saya sebelum disuruh ambulan itu cerita sama teman bahwa rumahnya ini saya tahu. Dipanggillah saya, suruh antar si mayit ini ke Jawa Timur. Antara Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Nah disitulah yang gangguan, waduh. Bener-bener kalau kita nggak kuat, kalau untuk supir ambulan saya acung jempol dah ada nyalinya. Karena saya kan nggak pernah bawa ambulan. Itu saya diganggu segitu beratnya. Menurut saya berat banget, Bang. 3:30 itu si mayit baru naik ambulan. Kemudian nunggu surat dari polsek dulu. Apa sih namanya? Surat otopsi tadi. Nah, setelah datang, itu kurang lebih antara jam 4-an lah kita baru berangkat ke Jawa Tengah. Saya akhirnya tunggu surat dari polisi, kemudian saya dikasih uang jalan untuk beli bensin sama etol ya. Kemudian jam 4 persis itu berangkat. Ya namanya tol lagi dibangun, Bang, kayak mana macetnya kayak apa. Lumayan, jadi saya berangkat jam 4,
karena ambulan ya mungkin diprioritaskan oleh pengendara lain gitu ya. Jadi saya alhamdulillah sampai di KM 85 keluarga si almarhum udah nunggu di rest area di tol Cipali. Nah, udah ketemu, ya nangislah semua di situ. Kebetulan yang di ambulan hanya saya, si pamannya O, saya inisialin O tadi, kemudian ada inisial lagi S. Jadi kami bertiga di dalam kendaraan ini. Nah itu nggak ada gangguan-gangguan belum. Nah akhirnya kan di belakang saya ada satu mobil lagi yang bawa keluarga almarhum dari Jakarta ke kampung halamannya si almarhum nih, Jawa Tengah. Nah akhirnya di situ tumpahlah tangis-tangisan keluarga di situ sampai 1 jam. 1 jam di situ? Ya, persis maghrib baru, itu pun kalau bukan saya, ayo ini udah malam, kasihan yang kita bawa. Barulah kita melanjutkan perjalanan lagi sampai mulai di situ, abis ajan maghrib kita berangkat. Ajan maghrib, kemudian kita keluar tol Pejagan. Baru sampai Pejagan. 17 ya itu dulu belum ada, yang Semarang belum ada. Iya. Baru keluar tol Pejagan. Ya. Kita lihat arteri. Si pamannya ini, si O ini, tanya saya, lapar enggak? Lapar, saya bilang. Tapi saya nggak mau masuk rumah makan. Kaki 5 aja, ya. Karena saya punya teman supir ambulan pernah cerita yang makan seperti apa di rumah makan, seperti parkirnya seperti apa, saya tahu. Akhirnya sih yang ikut keluarga ini suruh duluan, kita belum makan, saya bilang. Pastilah nyampe kita duluan lah. Di salah satu kota Semarang, pinggir jalan, makanlah kami. Tapi si ambulan ini saya parkir jauh bang, kurang lebih 20 meter karena nggak baik. Yang punya warungnya juga bilang, Pak ada isinya nggak? Ada, tolong maju lagi. Nah parkirlah maju. Habis makan, tapi kok kepala sini kepengen ke mobil terus. Saya bilang sama si S tadi, lo tengok-tengok dong, takutnya nanti pas kita berangkat orangnya nggak ada. Saya bilang gitu. Wah lu bisa aja, si S ini bilang tadi. Nggak mungkin lah katanya. Udah nggak usah ini dulu kata pamannya. Udah makan dulu. Saya makan nggak banyak bang, hanya kurang lebih nasi itu saya belah 2, hanya sedikit. Karena saya takut ngantuk, karena perjalanan masih jauh. Akhirnya saya begitu setelah makan kita berangkat lagi. Tapi sebelum saya berangkat itu, tapi sambil saya mulut gitu, mobil itu seperti gerak sendiri, mundur maju awalnya. Tapi itu hanya perasaan saya aja mungkin gitu. Nah udah saya diem, tapi saya nggak cerita sama teman saya ini, diem aja udah. Dari situ kita kurang lebih jam 8 malam berangkat dari Semarang tadi. Jalan, wah pokoknya hambatan banyak banget bang. Macet di seputaran Alas Lobang itu, Batang itu. Ada mobil truk yang trouble lah gitu, macet. Lawan arah terpaksa saya. Macet itu karena 1 jam lebih, kurang lebih. 1 jam. Kan lampu merah kita kan kalau ambulan terobos pun nggak masalah. Setelah saya, itu belum ada tol itu. Yang ke arah Jawa Timur belum jadi, belum ada. Masih tahap pembangunan. Kita kan harus bawah, arteri. Nah, di situ saya udah mulai gelagat, perasaan saya nggak enak. Kayak ada orang lain yang ikut di dalam ambulan. Di dalam ambulan itu. Cuman itu hanya perasaan saya dari spion kecil itu. Kan kalau di ambulan kan ada penyekat antara supir itu, ada kotak kecil, lubang segi 4 kecil tuh. Si teman saya S itu di belakang. Nah udah. Saya nggak ngomong, takutnya kalau saya bilang dia takut. Kalau pamannya kan ikut saya sebelah kiri. Di depan. Nah, akhirnya saya jalan itu tibalah daerah Banyumanik. Itu kami agak kebingungan jalannya. Karena kok perasaan saya kok ke sana, kok ke sini. Sempat salah. Akhirnya paman ini bilang, mungkin ke lurus, jalan yang lurus, jangan yang ke kanan gitu. Udah, ternyata betul. Udah kami lanjut terus. Perasaan mobil itu, perasaan saya injek gas itu sekenceng-kencengnya loh bang. Tapi larinya cuma 100. Perasaan saya itu lari itu mungkin udah 100 lebih. Tapi kok saya lihat speedometer cuma 100.
Oke lah, mungkin jalannya agak nanjak gitu atau ramai kan gitu. Setelah kami dalam perjalanan, saya nggak ada yang bicara di situ, nggak ada yang bercanda karena kita kan berduka karena sahabat ini teman lagi kerja kita ya? Lagi berduka. Nggak ada, kita fokus pokoknya diem, saya lihat ke depan. Teman saya bilang, kamu ngantuk nggak? Enggak. Kalau ngantuk ganti. Saya bilang, tolong. Saya yang diamanahin, yang diserahkan mobil ini. Tolong jangan ganggu saya fokus, saya bilang. Akhirnya tetap saya yang fokus pegang ambulan karena saya diserah terimakan sama perusahaan. Yeah. Jadi saya nggak mau kasih ke supir lain. Khawatir ada apa-apa kan gitu. Yang salah nanti Bapak juga. Ya, kenapa dikasihin gitu loh. Tiba, itu jam 11 malam. Itu keluarga ya khususnya udah pada nunggu lah. Cuman paman si O ini tadi, tolong alarmnya matiin biar gak rame katanya. Yaudah, begitu masuk. Ternyata masih gang kecil bang, mundur. Ternyata rumah di sana kan masih tradisional, pohon jati itu, kayu jati itu, masih sangat tradisional. Dah si almarhum diturunin langsung mandi tuh bang. Dimandikan? Langsung mandi. Oh berarti dari Jakarta belum dimandikan? Belum. Belum dimandi sama sekali, masih dipakai apa yang tidur tadi. Nah, begitu udah turun, kebetulan beliau non muslim. Saya juga nggak tahu. Maaf keluarga yang saya ceritain ini bukan bermaksud ya, saya hanya unek-unek saya aja karena selalu ingat sama si almarhum juga. Akhirnya sudah mandi, kami mana supirnya, keluarganya mana? Saya bilang sama-sama nyari gitu ya, serah terima ini dong. Siang kita bawa ini serah terima surat jalan dari perusahaan juga minta tanda terima bahwa si almarhum udah diterima gitu, udah serah terima. Jangan pulang dulu, kata si keluarga almarhum nih, jangan pulang dulu tolong. Cek hati saya bilang sama si S, gimana nih? Ya gimana? Udah tunggu aja yang di belakang, belum nyampe bang, yang bawa Innova tadi. Belum nyampe. Padahal berangkat bareng itu. Tuh, bawa keluarganya ya, bawa keluarga. Kebetulan Pak Haji saya panggilnya lah, saya panggil Pak Haji aja. Setelah tiba, 3 jam kemudian, jam 2 jam 3 lah dia baru tiba. Wah dingin kan, soalnya lokasinya dingin bang, karena dekat gunung gitu. Udah itu kami minum, dikasih makan soto malam pagi itu soto karena lapar kan. Dibikinin air, udah itu datang si Pak Haji ini. Ji, kita nggak boleh pulang. Kenapa? Keluarganya ngomong tunggu besok aja. Oke, kita istirahat dulu. Nggak apa-apa, bener nih. Ya udah, oke kita istirahat tidur lah. Tapi istirahatnya kami karena di tempat rumah yang tradisional bang. Tapi asli juga. Almarhum ini setelah dimandikan, dimandikan ya. Kami kan nggak lihat. Ada peti mati di situ. Peti mati. Setelah dimasukin di situ udah beres lah, selesai. Kami hanya berjarak 2 meter lah dari peti mati tadi. Saya S sama si O rebahan di situ. Nah kita kan rebahan tuh jam 3 pagi tuh. Kami nggak ada firasat apa-apa. Aman lah gitu. Bangun jam 5:30 tuh dibangunin lah sama si adik almarhum. Bang, maaf, tolong bangun. Karena banyak yang ngelayat. Pokoknya kampung dia lah gitu. Iya. Akhirnya bangunlah kami. Duduk ya, belum cuci muka, udah tamu, udah rame yang layat ya. Iya. Waduh, kata saya. Saya tanya sama teman saya, gimana nih? Ya gimana? Yaudah tunggu dulu nanti apa Bapak Haji. Yaudah, tapi kan namanya tempat berkabung gitu kan, kita nggak ada yang ngobrol bang. Iya. Diem semua. Jadi saya sama teman S ini, Pak Haji tadi bilang, yuk pulang. Izin dulu sama keluarganya. Udah saya. Udah. Saya mau ambil suratnya ini dulu, saya bilang. Setelah diserahkan, kami pamit pulang. Nah, pas saya mau pamit pulang itu, kan si kotak peti mati tadi kan di tengah-tengah. Jadi warga-warga itu ngitari si peti mati tadi. Jadi saya bilang ke almarhum nih, kami mau pulang. Semoga ya kita ucapin lah gitu, namanya kita temen dekat gitu. Pulang, kami berangkat pamit sama keluarga. Itu hanya minum teh. Kami nggak bisa sarapan karena kan namanya lagi sibuk kan ya. Repot ya semuanya. Repot semuanya.
Berangkat lagi itu kurang lebih antara jam 8, jam 9 itulah. Dua atau 3 jam kemudian kami tiba di kota yang masakannya enak, Jawa Tengah. Nah, kami makan soto di situ. Oke. Udah jam 10 ya, kalau nggak salah itu. Pokoknya udah siang lah. Ternyata setelah makan sama Pak Haji ini tadi, si temen saya S tadi ikut Pak Haji. Oke. Nah, buat nemenin si Pak Haji. Ya. Nah, akhirnya saya berdua sama pamannya. Oh, pamannya. Pamannya ikut pulang. Ya. Sama saya, dia bilang, "Ton, saya ikut pulang." Lah, bukannya tunggu ini makamin dulu kan? Enggak, katanya. Akhirnya kami setelah makan itu tadi melanjutkan perjalanan gitu. Ya. Nah, di situ Bang, kami disasarin. Oke. Gitu. Sebelumnya ini tadi lupa saya. Sebelum kami berangkat tadi pamit itu, saya nggak lihat kalau mohon maaf keluarga ya, yang saya ini bukannya saya aib ya. Nah, temen si S ini ngelihat ada darah. Kemudian ya pokoknya ini diambil sama si S tadi itu tisu dilap. Baru kami pulang tuh. Saya lupa tadi. Yeah. Akhirnya kami ceritanya dia di rumah makan. Setelah kami makan tadi. Begini loh Mas, tadi begini cerita. Saya lihat ada begini. Udah, jangan ini rame ya udah. Yeah. Karena jam Minggu pagi itu jadi jatuhnya. Belum dimakamin kan. Pulang. Nah, kami seperti disasarin. Oh, enggak nyampe Semarang. Jalannya ke situ-situ aja. Ada apa ini? Nah, temen si paman ini tadi bilang, belok kanan. Sampai setir itu dibelokin sama dia. Salah. Akhirnya sampai telepon temen yang asli orang situ. Temen supir juga ya. Mas, saya ini posisi di sini sampai video call. Kok saya nggak ketemu ya jalanan ini mau pulang, saya bilang gitu. Kok saya jalanin cuma satu itu aja, tapi kok saya balik lagi ke semula lagi. Tuh, udah mulai nih, udah perasaan saya udah mulai nggak enak. Udah, begitu balik lagi udah video call, coba video call, diarahin lah. Ternyata ya itu jalannya tadi, yang kami lewatin tadi. Ya. Tuh, sebelum saya telepon temen tadi, nggak ketemu. Tuh, kok balik lagi. Bingung sampai saya udah, cuman saya nggak cerita sama si pamannya. Saya udah ada rasa bingung. Udah, akhirnya udah ketemu nih. Nah, terjalan terus nggak ada gangguan, saya bilang sama dia. Mas, ke pamannya yang almarhum, Mas, situ mau pulang nggak? Kebetulan rumahnya di seputaran Pemalang, kotanya. Anterin saya ya, katanya. Waduh, anterin ke rumah, kalau atas gunungnya 35 kilo, PP 70, saya bilang. 70 kilometer ya lumayan jauh, sedangkan saya udah lelah. Saya tidur tadi yang di rumah almarhum tadi itu, di rumah duka tadi itu hanya dari jam 3 sampai jam setengah 6, hanya 2 jam setengah. Nah, dia bilang, yaudah gini aja, saya turun aja di terminal, kamu bablas, oke. Itu turun di terminal, kalau nggak salah, udah malam juga sih. Saya lupa jamnya, cuman lumayan lah udah malam. Nah, saya sendiri dong. Nah, di situ setelah si paman ini turun, bau amis. Dalam mobil. Sampai saya nengok ke belakang itu, kalau nggak ada apa-apa. Yalah, hanya perasaan saya. Saya sampai ngomong sendiri, hanya perasaan saya bilang. Jalanan lagi. Pas sampai mau masuk tol Pejagan itu, saya beli oleh-oleh lah, bawang, apa itu makanan cemilan saya di jalan. Kebetulan saya nggak mau kenyang, kalau perjalanan jauh nggak mau. Perut saya kalau kenyang ngantuk. Ya. Nah, beli cemilan roti-roti. Begitu masuk tol Pejagan, wow, amis. Aduh, lumayan lah, saya sampai mual. Itu saya berhenti di pinggir tol, sendiri, sepi, udah malam. Itu kalau nggak salah sekitar jam 10. Jam setengah 11 lah. Saya telepon lah si Pak Haji sama si S tadi. Ji, di mana? Baru nurunin si S. Loh, jauh amat, saya bilang. Kamu di mana? Udah di Pejagan. Ya udah duluan. Saya santai katanya. Saya ngantuk katanya. Ya udah. Waduh, bingung saya. Kebetulan saya bawa HT karena saya ikut paguyuban ya. Saya
ngobrol lah buat teman saya. Tapi Bu Amis tadi nggak hilang, Bang. Nah, saya santai itu jalan, lari kecepatan 60 gitu, santai. Begitu sudah dapat kurang lebih 60 km, nah itu keranda bunyi. Gluduk gitu. Kayak ada orang yang berantem aja. Sampai nengok saya ke belakang, nggak ada. Aduh, berhenti lagi. Ya Allah, kata saya. Kenapa begini? Saya turun, berhenti, mobil ambulan masih nyala. Saya jalan ke depan ambulan sampai ada 50 meter. Takut saya. Saya pegang handphone, nggak pakai sendal. Jadi saya pakai singlet, Bang. Saya buka baju. Padahal mobil AC loh. Tapi kayak gerah banget gitu. Nah, telepon lagi, Pak Haji di mana? Saya baru mau nyampe Brebes, katanya. Waduh, masih jauh, saya bilang. Gimana ya, saya bilang. Kenapa? Mobil bau mobil bau darah, saya bilang. Amis, anyir, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya berani-beraniin, Bang. Berangkat lagi itu di jam 11 lewat itu. Waduh, kata saya. Gimana ini, kata saya. Jalan lagi, ternyata, waduh, di situ saya hampir kena musibah itu, Bang. Jadi di sekatan ambulan itu ada yang begini. Sekatan antara driver sama itu tadi kan hanya jarak paling sejengkal. Iya. Di situ saya kayak leher kalau ditiup gimana sih, Bang? Geli. Gimana gitu. Jadi perasaan saya itu pas nengok, Allahu Akbar, saya bilang. Begini. Saya nengok, berhenti, saya ngeram, minggir, saya lari ke depan mobil lagi. Telepon Pak Haji mana? Baru masuk tol Pejagan. Aduh, Ji, saya di KM sekian. Waduh, gimana ini? Saya nggak berani. Udah, lu baca yang lu bisa, ayat kursi ke apa. Oke. Nah, udah. Saya bakar rokok, Bang. Wah, rokok itu mungkin kayak orang apalah gitu. Namanya. Nggak berhenti. Iya, supaya saya nggak panik, Bang. Karena kan bahaya, saya bawa mobil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang, saya jalan lagi. Tolong jangan ganggu saya yang ada di ambulan ini. Tolong. Saya di sini nganter sahabat saya. Saya sekarang mau pulang, tolong jangan ganggu saya. Ternyata begitu baru tutup pintu ada yang ketawa, Bang. Dari belakang? Iya. Aduh, saya antara cuman nggak sampai gimana ya, saya kuat-kuatin aja. Karena mobil ini harus pulang malam ini. Saya harus balik gitu loh. Karena ambulan nggak mungkin sampai beberapa hari kan gitu. Yeah. Begitu kaca ini saya buka, saya nyalain AC kedinginan. Pas saya lihat di spion tengah lagi ada yang begini, Bang. Apa? Begini. Rambutnya begini di pojokan belakang. Begini. Nah. Di bagian belakang. Di belakang. Ambulan. Saya langsung down, Bang. Gemeter, saya berhenti. Saya nggak bisa apa-apa, Bang. Di ambulan, udah pasrah saya mau diapain pasrah saya. Saya udah antara sadar sama enggak, udah antara bau amis juga, Bang. Pusing saya. Yeah. Tiba-tiba berhenti truk di belakang saya. Nah, rupanya mungkin kok nggak turun-turun, mungkin dia ngelihat juga, bangunin saya. Jadi saya pas buka pintu, kenapa Pak? Kok tiba-tiba langsung habis nyaru saya berhenti, kenapa? Bapak, saya ngantuk, Pak. Alasan saya begitu ke supir tadi. Yeah. Saya ngantuk banget ini. Oh ya udah, Pak, hati-hati ya, Pak. Yeah. Rest area masih jauh, Bang. Yeah. Gimana ini, kata saya. Jadi saya paksain turun, Bang. Udah nggak ada daya saya tuh. Udah lemes semua, Pak. Saya telepon Pak Haji, saya duduk ngejoprak di pinggir tol, Bang. Di bahu jalan? Di bahu jalan. Saya udah nelpon manggil teman saya tadi, Pak Haji nggak diangkat-angkat. Tambah stres saya. Kenapa nggak diangkat? Saya telepon seluler nggak bisa, nggak bisa. Saya sampai dilonjor. Saya udah panik, udah bingung saya. Mau gimana ini? Saya nggak ada temen. Saya diem gitu. Mungkin setelah ada 1 jam, Bang. Ada kurang lebih 1 jam itu. Begitu saya udah ada tenaga lagi, saya bakar lagi rokok. Saya ambil air minum di mobil, tapi saya balik lagi ke tempat seperti semula karena handphone sama itu tadi saya tinggalin situ, air minum saya. Duduk lagi. Joprak nggak ada, pakainya di rumput itu. Diem, saya nyender di pagar tol itu. Rokok, bingung saya. Telepon lah Pak Haji tadi, nggak diangkat juga. Waduh.
gimana ya, saya bilang. Udah, seperti ada kekuatan aja, bismillahirrahmanirrahim, saya bilang. Naik lagi, saya bawa semua. Nah, begitu saya naik ke mobil, masih begini. Cuman posisinya udah pindah, begini. Tadinya sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Masih ada di dalam Masih ambulan? ada. Saya, ya Allah, saya bilang, siapapun kamu, saya nggak ganggu kamu. Tolong jangan ganggu saya. Ketawa, Bang. Ketawa. Cekikikan gimana sih? Udah. Saya diem. Saya baca bacaan apa yang saya bisa baca pada saat itu, biar saya tenang. Saya bingung, saya telepon teman-teman saya, maksud saya mau saya ajakin ngobrol saya supaya ada temennya. Nggak ada yang ngangkat jam malam itu. Nggak ada satupun yang ngangkat. Akhirnya jalan lagi. Itu di dalam mobil kayak orang berantem, Bang. Gerubuk-gerubuk sampai goyang. Gimana orang berantem dalam mobil? Itu yang kelihatan mukanya waktu dia begini, cuman sebelah kiri aja, Bang. Kalau yang kelihatan saya itu matanya itu di luar gini. Itu yang paling begitu, saya, wow, kayak ngadu muka gitu. Saya mau nyampein di Cirebon, kayak nggak nyampe-nyampe, Bang. Dari Pejagan ke Cirebon tuh berapa kali berhenti. Tuh. Waduh, saya bilang sampai di apa? Sampai segininya gitu loh digangguin. Waduh, saya bilang, telepon Ci, ini gimana ya? Saya udah nggak mampu. Udah, saya tungguin aja lah di sini. Saya mundur lagi ke rest area. Udah, lu duluan aja. Nggak usah tungguin gua mah kalau ngantuk tidur berhenti. Jam berapa aja, mobil-mobilnya mobil dia sendiri sih. Jadi bebas. Kalau saya kan mobil orang pinjam. Sampai 500 meter saya tinggalin, Bang, mobil itu. Saking takutnya saya. Tapi masih ada penerangan jalan, Bang, waktu itu. Mau nyampe Cirebon, kayaknya nggak nyampe saya. Akhirnya saya bilang, waduh, ya Allah, saya bilang, tolong saya, jangan diganggu gini, saya bilang. Biar saya pulang, saya sampai di Jakarta itu jangan diganggu lagi lah. Pokoknya saya berdoa terus itu. Begitu saya udah deket, balik lagi ke mobil, Bang. Balik lagi ke mobil, nggak tahu, ambulan tuh goyang. Padahal mesin nyala, semua nyala lampu. Tapi kayak orang berantem dalam mobil. Saya diem begini, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Gerubuk-gerubuk kedengeran, Bang. Kedengeran sekali, orang gimana sih orang berantem dalam mobil. Kedebak-kedebuk itu kedengeran. Naik ke ambulan, aman. Saya deket itu udah nggak ada lagi suara itu, saya naik ambulan, aman. Jalan, kecepatan lumayan tinggi saya. Sampai di rest area, tenang saya. Alhamdulillah, tempat yang ramai. Saya duduk lagi, nggak taunya teman saya yang pinjam ambulan telepon. Setengah satu apa jam berapa lupa saya. Bang, itu ambulan pagi udah ada di Jakarta. Lu di mana? Gua udah tanyain, Bang. Waduh. Saya cerita. Bang, saya begini, ketawa teman saya itu. Saya digangguin, Bang. Begini, ketawa dia. Ya udah, lu sabar aja. Santai aja, jangan kenceng-kenceng bawa mobil itu, katanya. Khawatirnya lu takut, lu panik. Apa yang kita tidak inginkan terjadi. Oke, saya bilang. Nah, kekuatan tuh pulih lagi saya, Bang. Setelah saya balik ke mobil, tapi masih telepon sama teman saya, tolong jangan matiin dulu, saya bilang. Oke. Dia rupanya lagi jaga malam dia. Begitu saya telepon, ya udah saya jalan ya, saya bilang. Ya udah hati-hati. Jalan lagi saya, Bang. Udah nggak ada apa-apa nih. Terus jalan, saya tambah kecepatan supaya cepat nyampe. Bau amis lagi nongol. Amisnya, amis banget itu. Nah, udah saya bilang, saya nggak takut. Saya itu diciptakan oleh Allah itu lebih sempurna daripada kamu. Kekuatan saya itu kayak muncul setelah telepon sama teman saya tadi. Tuh, ada lagi. Sebelah kiri begini lagi. Tapi duduknya miring gini, Bang. Mukanya nggak ditampakin. Tapi dia seperti rambut begini. Nah, saya nggak takut sama kamu ya. Teriak saya. Supaya saya nggak takut. Saya tunjuk. Begitu saya benar-benar ada. Tapi tangan saya itu nunjuk ke lubang. Saya nggak takut sama kamu. Saya lebih sempurna daripada kamu. Nah, ketawa, Pak. Nah, masih ada dalam mungkin 2 menit ya. 2 menit itu yang perasaan saya terlama. Paling lama itu, dia nampakin itu. Tapi dia cuman ketawa, nangis. Saya nggak takut sama kamu. Kamu godain saya, nggak bakal saya tergoda sama kamu, saya bilang. Saya seperti dapat kekuatan, Bang, setelah telepon teman saya security tadi.
Saya lebih sempurna daripada kamu. Saya bilang, kencang mobil tambah lagi. Sampailah saya di KM 85, tambah BBM lagi saya. Nah, itu setelah di rest area, saya isi BBM, dia tadinya masih ada bang, itu yang terlama 2 menit itu saya ngeliat penampakan itu. Begitu saya masuk tempat terang hilang. Tapi bau amis masih bang. Bahkan kan kalau mobil kecil kan dari sini bang, buka ininya. Pintu lubang itunya. Terus saya turun sambil ngasih uangnya. Pak, kosong. Tapi kok bau amis ya, kata si operator pom tadi. Saya diem, perasaan kamu aja orang kosong kok, saya bilang gitu. Tapi di batin saya orangnya berarti nyium juga, berarti bukan saya. Dia isi, saya langsung begitu saya setelah ngisi BBM, saya tempak dia. Sama nyium juga saya kok bang, saya bilang. Masa iya? Iya, ya udah ya, berangkat saya. Tapi bau dia udah nggak nampakin lagi, tapi bau itu sampai dengan tempat saya kerja ke PT tempat saya kerja. Itu bau amis baru hilang. Itu saya kecepatan itu MBZ itu kan macet-macetnya bang. Lewat tol terpaksa. Mau nggak mau saya nyalain alarm. Udah jam 1. Saya udah jam 1. Kan dari Cirebon kan saya kecepatan tinggi sampai jam KM 85 itu. Saya kecepatan tinggi, saya begitu sampai Cikampek, macet. Saya keluar Kerawang Timur, langsung dari bawah. Ambulan saya dulu saya nyalain, biarin. Mau diapain saya terserah, yang penting saya nyampe. Itu bau amis masih bang. Sampai saya buka kaca kiri kanan, padahal AC saya buka. Saya nyalain AC supaya bau itu hilang. Enggak hilang juga. Begitu saya sampai Bekasi, udah nggak mulai baunya nggak itu, tapi bau bangke. Bau bangke, nah udah bau bangke itu masih bau, saya begitu udah, Bekasi kan udah deket bang. Sampai ke PT tempat saya bawa si almarhum tadi. Nah, terus saya masih nyium bau bangke itu benar-benar bau. Begitu saya sudah mungkin kurang lebih 4 km lagi saya sampai tujuan kerjaan saya itu tadi, baru mulai sedikit-sedikit hilang bau aroma itu. Gitu. Nah begitu saya sampai di itu, saya turun mobil tuh, mobil nggak saya tarik rem, jalan sendiri bang. Kenapa tuh? Nggak tahu saya juga. Padahal rem tangan tuh saya tarik, tapi mobil jalan. Jalan, kata teman-teman yang di security itu. Kamu habis ngantar sana ya? Almarhum ya? Iya, saya bilang. Lah itu mobil kok jalan? Waris, padahal ini jalan, ditarik rem tangannya. Jalan sendiri mobil. Ayo udah matiin aja. Matiin, saya masukin persneling 1, saya matiin. Saya langsung di rebahan di depan pos satpam itu ada bangku 2. Saya langsung rebahan, ditanya sama teman-teman, nggak bisa cerita, saya nggak mau ngomong saya. Udah tenangin dulu diri kamu. Saya diem, ada 15 menit dikasih sama security air minum, anget. Minum dulu, biar kamu tenang. Nah begitu saya udah minum, tenang. Gimana? Ada perasaan apa? Enggak, saya cuma capek. Saya bilang gitu aja, tapi saya nggak mau cerita bang. Saya khawatir kalau saya ceritain nanti jadi aib. Padahal kan yang saya alamin kan di ambulan, bukannya si almarhum. Begitu saya udah saya langsung, bang ini saya udah di pos. Oke, saya meluncur. Saya setelah terimakan STNK, kontak. Mobil posisi seperti ini diperiksa semua, udah oke, salaman, udah dibawa sama dia mobil. Nggak taunya dia habis pulang itu nganterin mobil, balik lagi ke saya, nanyain saya cerita berdua. Cerita apa? Ceritanya udah dah, saya biar tenang dulu, saya bilang. Karena saya, wah bener-bener lah, saya bilang. Saya ada nyali banget, saya bilang, pantesan supir ambulan kuat-kuat. Kalau saya udah nggak kuat, nggak berani lagi, saya bilang. Makanya dari situ saya apresiasi buat supir ambulan bang. Memang benar-benar saya yang nggak pernah bawa itu, sekali bawa gitu, wah godaannya. Karena saya kan supir trailer bukan supir ambulan bang. Bisa dibilang kapok lah ya untuk bawa ambulan. Kapok saya, nggak mau kalau nggak ada temennya. Kalau misalnya disuruh ngantuk gitu, kalau nggak ada teman saya nggak berani bang. Karena rasa solid saya, sahabat saya, dia bahkan makan nasi bungkus pun berdua bareng, saking dekatnya saya, ya itu saya bela-belain. Gitu. Saya tidak minta apa-apa, minta pamrih enggak. Yang penting saya nolong, ikhlas. Gitu. Kita ngobrol sedikit lagi ya Pak Anto ya.
Itu kan sosok yang dilihat di mobil yang begini tuh, yang disekat itu. Ya. Itu Pak Anto ngeduganya siapa sih itu? Itu pasti bukan almarhum kan? Bukan. Itu cewek. Jadi si security tadi bilang ada korban yang dilindas trailer cewek. Dibawa pakai ambulan itu. Dibawa pakai ambulan itu, jadi darahnya di situ. Oh. Sosok yang main rambut sama yang disekat itu sama? Sama. Itu. Satu sosok berarti? Satu sosok. Tapi dia pindah-pindah tempat dari kiri ke kanan gitu. Duduknya kan kalau sebelah kiri kan ada bangku, sebelah kanan kan nggak ada. Tapi dia kayak orang duduk gimana sih? Kayak dalam angkot gitu. Karena cuma sebelah doang bangkunya ya? Iya. Gini, kiri kanan aja. Nah, sesekali dia kan kesekatan itu, lubang itu. Itu saya, makanya waduh, terberat itu, godaan itu. Iya, dan itu juga karena bukan terpaksa ya, karena emang nggak ada supir lain yang bisa atau mau untuk membawa almarhum ke kampung halamannya ya. Iya. Ke Jawa Tengah itu ya Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Antara Jawa Tengah Jawa Timur. Oh, udah perbatasan. Perbatasan. Iya. Oke deh. Mungkin Pak Anto sebelum kita closing ada yang mau disampaikan nggak ke penonton atau ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke penonton gitu? Kita namanya supir, terutama untuk supir ambulans saya apresiasi, tetap hati-hatilah. Yeah. Jangan sampai seperti yang saya alamin. Karena kalau panik resikonya lebih besar, Bang. Okay. Kita yang celaka gitu. Yeah. Karena kalau supir ambulan itu kan harus tepat waktu, Bang. Yeah. Begitu sampai di nganter korban, balik lagi dia harus tetap fokus gitu. Sehat-sehat lalu lah. Iya. Hanya itu. Oke, itulah pesan dari Pak Anto, dan juga paling buat para supir-supir misalnya kalau kalian dalam perjalanan atau lagi bawa jenazah itu, bawa orang lain, kalau bisa kalau ngantuk ya istirahat, karena belum lama ini gue ngeliat di Instagram tuh ada tuh kok ya yang mobil jenazah tabrakan. Oh iya. Kalau nggak salah dari Sumatera itu ya. Iya, Sumatera. Iya, dan isinya akhirnya tewas semua. Dan ya, kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi kalau ambulan kan kadang-kadang, ini bukan bermaksud menuduh ya kalau supir ambulan ya, tapi kan kadang-kadang kan supir ambulan itu kalau bawa jenazah itu kayak buru-buru gitu. Betul. Iya, itu kadang-kadang resiko kecelakaannya lebih besar daripada supir-supir biasa. Tapi saya pesan juga ke supir-supir trailer, terutama supir trailer, bila ada ambulan, kasihlah jalan. Iya. Prioritaskan. Betul. Karena siapa tahu yang dibawa sama ambulan tadi kan urgent, yang darurat banget gitu. Iya, betul. Prioritaskan gitu. Prioritaskan emang. Kita kan biasanya kalau di jalan pasti prioritasin ambulan ya. Iya. Karena kalau di trailer kan, kalau dia untuk manuver, dia lama, Bang. Iya. Untuk ngasih jalan, dia geser kendaraan itu perlu waktu karena panjang. Iya. Makanya begitu dengar suara langsung minggir gitu aja. Iya. Oke, itu dia pesan-pesan dari Pak Anto. Oke, Pak Anto, makasih banget nih udah share pengalaman bisnisnya di Lentera Malam nih Pak Anto ya. Udah paling podcast malam ini cukup segini aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Pak Anto izin pamit. Bye.